Saudara-saudara sekalian, apakah Anda tahu bahwa perusahaan multinasional seperti Chevron, ExxonMobil, atau Nestle telah menyebabkan kerusakan lingkungan yang parah di negara-negara berkembang seperti Nigeria, Ekuador, atau Indonesia? Apakah Anda tahu bahwa mereka telah mencemari air, tanah, dan udara dengan limbah beracun, merusak hutan dan ekosistem, serta mengancam kesehatan dan kesejahteraan masyarakat setempat? Apakah Anda tahu bahwa mereka telah melanggar hak asasi manusia, hukum lingkungan, dan standar etika bisnis? Apakah Anda tahu bahwa mereka telah menghindari tanggung jawab dan akuntabilitas atas perbuatan mereka dengan berbagai cara, seperti memanfaatkan celah hukum, melakukan korupsi, atau melakukan intimidasi? Saudara-saudara sekalian, kami dari tim Afirmatif menegaskan bahwa perusahaan multinasional harus bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh operasinya di negara-negara berkembang. Kami akan membuktikan kepada Anda bahwa usul ini adalah usul yang adil, efektif, dan mendesak untuk dilaksanakan. Pertama, kami akan membuktikan bahwa perusahaan multinasional telah menyebabkan kerusakan lingkungan yang parah di negara-negara berkembang, seperti pencemaran air, tanah, dan udara dengan limbah beracun, penggundulan hutan dan perusakan ekosistem, serta ancaman kesehatan dan kesejahteraan masyarakat setempat. Kami akan memberikan contoh-contoh konkret dari kasus-kasus yang terjadi di berbagai negara seperti Nigeria, Ekuador, atau Indonesia. Kami akan membuktikan bahwa perusahaan multinasional telah menyebabkan pencemaran air di negara berkembang dengan cara membuang limbah beracun dari proses produksi mereka ke sungai, danau, atau laut tanpa mengolahnya terlebih dahulu. Hal ini menyebabkan air menjadi tercemar dan tidak layak untuk diminum, dimandikan, atau digunakan untuk keperluan lainnya. Hal ini juga menyebabkan kerusakan pada ekosistem air dan mengancam kehidupan ikan dan makhluk hidup lainnya yang bergantung pada air. Sebagai contoh, perusahaan Chevron telah membuang limbah minyak mentah ke sungai-sungai di Nigeria selama puluhan tahun sehingga mencemari air dan merusak kesehatan masyarakat setempat. Kami juga akan membuktikan bahwa perusahaan multinasional telah menyebabkan pencemaran tanah di negara berkembang dengan cara melakukan aktivitas pertambangan, pertanian, atau industri yang merusak struktur dan kesuburan tanah. Hal ini menyebabkan tanah menjadi tidak produktif dan tidak dapat digunakan untuk bercocok tanam, beternak, atau membangun rumah. Hal ini juga menyebabkan erosi tanah dan longsor yang mengancam keselamatan masyarakat. Sebagai contoh, perusahaan Nestle telah melakukan deforestasi di Indonesia untuk membuka lahan perkebunan kelapa sawit sehingga merusak tanah dan menghilangkan habitat satwa liar. Kami juga akan membuktikan bahwa perusahaan multinasional telah menyebabkan pencemaran udara di negara berkembang dengan cara menggunakan bahan bakar fosil yang menghasilkan emisi gas rumah kaca dan polutan lainnya. Hal ini menyebabkan udara menjadi tercemar dan tidak sehat untuk dihirup, serta meningkatkan efek rumah kaca yang menyebabkan pemanasan global. Hal ini juga menyebabkan gangguan pada sistem pernapasan, kulit, mata, dan organ tubuh lainnya. Sebagai contoh, perusahaan ExxonMobil telah mengoperasikan kilang minyak di Ekuador yang mengeluarkan asap hitam dan bau busuk di udara sehingga mencemari udara dan merugikan kesehatan masyarakat setempat. Kedua, kami akan membuktikan bahwa perusahaan multinasional telah melanggar hak asasi manusia, hukum lingkungan, dan standar etika bisnis dalam melakukan operasinya di negara berkembang. Kami akan menunjukkan bahwa mereka telah mengabaikan hak-hak masyarakat setempat untuk hidup sehat dan sejahtera, melanggar peraturan-peraturan lingkungan yang berlaku di negara tuan rumah, serta melakukan praktik-praktik bisnis yang tidak bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan. Kami akan membuktikan bahwa perusahaan multinasional telah mengabaikan hak-hak masyarakat setempat untuk hidup sehat dan sejahtera dengan cara melakukan operasi-operasi yang merugikan kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini menyebabkan masyarakat setempat menjadi sakit, miskin, atau terpaksa mengungsi dari tempat tinggal mereka. Hal ini juga menyebabkan konflik sosial, kekerasan, atau pelanggaran hak asasi manusia lainnya. Sebagai contoh, perusahaan Shell telah melakukan operasi pengeboran minyak di Ogoniland, Nigeria yang menyebabkan pencemaran air, tanah, dan udara serta mengakibatkan penyakit, kemiskinan, dan kematian bagi masyarakat setempat. Kami juga akan membuktikan bahwa perusahaan multinasional telah melanggar peraturan-peraturan lingkungan yang berlaku di negara-negara tuan rumah dengan cara melakukan operasi-operasi yang tidak sesuai dengan standar lingkungan yang ditetapkan oleh pemerintah atau organisasi internasional. Hal ini menyebabkan kerusakan lingkungan yang tidak dapat dipulihkan dan mengancam keberlangsungan hidup manusia dan planet ini. Hal ini juga menyebabkan pelanggaran hukum, sanksi, atau tuntutan hukum dari pihak-pihak yang berwenang. Sebagai contoh, perusahaan Chevron telah melakukan operasi pengeboran gas alam di Lago Agrio, Ekuador, yang menyebabkan pencemaran air dan tanah dengan limbah beracun, serta melanggar hukum lingkungan Ekuador dan perjanjian internasional. Kami juga akan membuktikan bahwa perusahaan multinasional telah melakukan praktik-praktik bisnis yang tidak dapat bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan dengan cara melakukan operasi-operasi yang hanya mementingkan keuntungan ekonomi tanpa memperhatikan dampak sosial dan lingkungan yang ditimbulkan. Hal ini menyebabkan ketidakadilan sosial dan ekonomi antara perusahaan multinasional dan masyarakat setempat. Hal ini juga menyebabkan kerugian reputasi, kepercayaan, atau loyalitas dari konsumen, mitra bisnis, atau pemangku kepentingan sosial lainnya. Sebagai contoh, perusahaan Nestle telah melakukan operasi perkebunan kelapa sawit di Indonesia yang menyebabkan deforestasi, perusakan habitat satwa liar, serta pelanggaran hak-hak pekerja dan masyarakat adat.
Ketiga, kami akan membuktikan bahwa perusahaan multinasional telah menghindari tanggung jawab dan akuntabilitas atas kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh operasinya di negara berkembang. Kami akan menunjukkan bahwa mereka telah memanfaatkan celah hukum, melakukan korupsi, atau melakukan intimidasi untuk menghindari sanksi atau ganti rugi atas perbuatan mereka. Kami juga akan menunjukkan bahwa mereka telah menyesatkan atau secara keliru melaporkan kemajuan mereka dalam mengejar target terkait iklim. Kami akan membuktikan bahwa perusahaan multinasional telah memanfaatkan celah hukum dengan cara melakukan operasi-operasi di negara-negara yang memiliki hukum lingkungan yang lemah, tidak jelas atau tidak konsisten. Hal ini menyebabkan perusahaan multinasional dapat melanggar hukum lingkungan tanpa harus menghadapi konsekuensi hukum yang serius. Hal ini juga menyebabkan kesulitan bagi pihak-pihak yang dirugikan untuk menuntut ganti rugi atau keadilan dari perusahaan multinasional. Sebagai contoh, perusahaan ExxonMobil telah melakukan operasi kilang minyak di Ekuador yang melanggar hukum lingkungan Ekuador, tetapi berhasil menghindari pembayaran ganti rugi sebesar 9,5 miliar dolar US dengan mengajukan banding ke pengadilan internasional. Kami juga akan membuktikan bahwa perusahaan multinasional telah melakukan korupsi dengan cara memberikan suap, sogokan atau hadiah kepada pejabat-pejabat pemerintah, politisi atau tokoh-tokoh masyarakat di negara-negara tuan rumah. Hal ini menyebabkan perusahaan multinasional dapat mendapatkan izin konsensi atau fasilitas untuk melakukan operasi-operasi yang merugikan lingkungan. Hal ini juga menyebabkan penyalahgunaan wewenang, penurunan kualitas pelayanan publik, atau pengabaian hak-hak masyarakat setempat. Sebagai contoh, perusahaan Shell telah memberikan suap sebesar 1,1 miliar dolar US kepada pejabat-pejabat Nigeria untuk mendapatkan hak eksplorasi minyak di Ogonile, Nigeria, yang menyebabkan pencemaran dan konflik di daerah tersebut. Kami juga akan membuktikan bahwa perusahaan multinasional telah melakukan intimidasi dengan cara menggunakan kekerasan, ancaman, atau tekanan kepada masyarakat setempat. Aktivis lingkungan atau jurnalis yang menentang atau mengkritik operasi-operasi mereka. Hal ini menyebabkan perusahaan multinasional dapat melanjutkan operasi-operasi yang merugikan lingkungan tanpa harus menghadapi protes atau kecaman dari masyarakat. Hal ini juga menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia, penghambatan kebebasan berpendapat, atau pembungkaman suara-suara kritis. Sebagai contoh, perusahaan Chevron telah menggunakan tentara bayaran untuk menyerang atau membunuh aktivis lingkungan dan masyarakat setempat yang menuntut ganti rugi atas pencemaran air dan tanah di Lago Agrio, Ekuador. Kami juga akan membuktikan bahwa perusahaan multinasional telah menyesatkan atau secara keliru melaporkan kemajuan mereka dalam mengejar target terkait iklim dengan cara menggunakan metode-metode tidak standar, tidak transparan, dan tidak akurat dalam menghitung jejak karbon atau emisi gas rumah kaca mereka. Hal ini menyebabkan perusahaan multinasional dapat mengklaim bahwa mereka telah berkontribusi positif bagi upaya mengatasi perubahan iklim. Padahal, kenyataannya, mereka masih melakukan operasi-operasi yang merusak lingkungan. Hal ini juga menyebabkan kesulitan bagi publik untuk membedakan antara kepemimpinan iklim yang nyata dan yang tidak berdasar. Sebagai contoh, perusahaan Amazon telah mengklaim bahwa mereka telah mencapai target menggunakan 100% energi terbarukan pada tahun 2025. Tetapi ternyata mereka masih menggunakan bahan bakar fosil untuk mengoperasikan pusat data dan pengiriman barang mereka. Berdasarkan pembuktian-pembuktian di atas, kami menyimpulkan bahwa perusahaan multinasional harus bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh operasinya di negara berkembang. Kami menganggap bahwa usul ini adalah usul yang adil karena perusahaan multinasional harus memperbaiki apa yang telah mereka rusak dan memberikan kompensasi yang layak kepada masyarakat yang berdampak. Kami juga menganggap bahwa usul ini adalah usul yang efektif karena perusahaan multinasional harus menerapkan praktik bisnis yang ramah lingkungan dan mengurangi emisi gas rumah kaca mereka sesuai dengan tujuan global untuk mengatasi perubahan iklim. Kami juga menganggap bahwa usul ini adalah usul yang mendesak karena kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh perusahaan multinasional telah mencapai titik kritis yang mencapai keberlangsungan hidup manusia dan planet ini. Oleh karena itu, kami mengajak semua pihak untuk mendukung usul atau mosi yang diajukan oleh tim afirmatif, yaitu bahwa perusahaan multinasional harus bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh operasinya di negara-negara berkembang. Kami juga mengusulkan agar pemerintah negara-negara berkembang lebih tegas dalam mengawasi dan mengatur operasi perusahaan multinasional di wilayah mereka, serta memperkuat kerjasama internasional untuk menegakkan hukum lingkungan dan hak asasi manusia. Terima kasih.